Assalamualaikum. Hai semuanya. Di kesempatan kali ini, saya, Mas Arci Emri Hafiz, akan mengobrol dengan salah satu guru di Mahat Al-Barkah, pesantren di Cianjur. Di episode kali ini, saya akan mengobrol dengan guru muda di sini, pengabdian yang hafiz Quran di usia yang muda, yaitu usia 18 tahun. Mari kita simak apa aja perjuangan dia, masalah-masalah dia, dan ujian-ujian dia selama menghafal Al-Quran. Mari kita simak di video kali ini. Assalamualaikum Kak Isan. Salam. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, khair. Bisa perkenalkan dirinya dulu nggak nih Kak? Untuk penonton di sini? Baik. Bismillah, alhamdulillah. Ismi Iksan Nalimunte. Ana dari Tangerang, Jakarta, Mahat Tahfizul Quran Al-Azhar Umuswana Al-Mudir يعني المكرم والمحترم الحاج الدكتور أبينا أبي علي صارق عبد الله umri 20 sana. Umur saya 20 tahun, asal saya dari Tangerang, Jakarta, dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Azhar Umuswana Asani yang kedua. Nah Kak, kan Ana dengar antum nih udah hafiz Quran ya Kak, hatam Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Nah itu kalau boleh tahu itu apa Kak? Motivasi awalnya untuk menghafal Al-Quran itu apa Kak? Kenapa Kakak pengen jadi hafiz Quran di usia yang muda, sedangkan anak-anak lain mungkin belum pada kepikiran itu pada usia seperti itu, usia-usia main ya Kak. Nah kenapa antum bisa punya pemikiran untuk menghafal Al-Quran? Pada motivasi awalnya tuh apa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Jadi motivasi anak menghafal Al-Quran, menjadi seorang hafizul Quran, motivasi anak yakni memberikan mahkota di akhirat nanti untuk kedua orang tua anak. Itu yang menjadi salah satu penting motivasi yang sangat menggairahkan di dalam diri anak, yang membuat diri anak itu jadi lebih ingin mengetahui, mendalami apa itu Al-Quran, dan ingin menjadi hafiz Quran. Nah, itu antum tahu dari mana tuh Kak? Awalnya tuh tahu dari mana kalau misalnya antum menghafal Al-Quran, antum akan keluarga antum, orang tua antum akan diberi mahkota di akhirat, itu pertama kali tahu tuh dari mana tuh? Banyak guru-guru anak yang telah berkata seperti itu, dan bukan cuma hanya guru, dan para masyaikh dari luar negeri yang datang ke pondok anak, beliau juga menyampaikan seperti itu. Itulah yang membuat hal yang menjadikan itu motivasi di dalam diri anak yang sangat tinggi. Oh, jadi itu motivasi paling besar, motivasi paling awal tuh emang itu ya Kak, pengen memberikan mahkota kepada orang tua di akhirat nanti. Subhanallah, keren banget. Nah, itu setelah Kakak mendapatkan motivasi paling awalnya itu. Nah, motivasi-motivasi selanjutnya apa tuh Kak? Untuk menjadi hafiz Quran. Menjadi hafiz Quran itu motivasi selanjutnya apa? Jadi kan pertamanya antum pengen memberikan mahkota ke orang tua antum. Nah, setelahnya tuh apa tuh Kak? Motivasi-motivasi setelahnya? Motivasi selainnya yakni anak termotivasi dari para qiraah, para qori, itu yang membuat anak berpikir bahwa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu sangat mudah dan sangat enak. Itu yang menjadikan hati anak tenang, anak tentram. Itu yang para qori itu anak sering dengar murotal, sering dengar qori itu beliau yang murotal, yang membacakan ayat Al-Quran itu sangat indah dan membuat hati anak itu sangat tenang, dan anak berpikiran untuk bisa menjadi hafiz Quran. Oh, jadi karena antum sering dengar, antum juga merasa tenang ngedengar Al-Quran tuh, jadi pengen juga bisa gitu. Dan membuat diri anak itu menjadi hafiz Quran, yang mana anak membacanya seperti para murotal, para kori-kori tersebut, tanpa mengingat Al-Quran. Itu. Oh gitu. Jadi walaupun kan kayak misalnya nih Kak, suara antum kan tadi pas sholat maghrib, pas sholat isya tuh Ana denger keren gitu kemarin-kemarin gitu. Sholat isya suaranya tuh bagus gitu. Apakah dari awal emang suaranya udah sebagus itu atau antum latih jadi kayak gitu Kak? Nah, bisa. Suara anak pertama itu jelek. Kayak Alhamdulillah, qadarullah, anak belajar dari pas MTS itu kiraah. Oh, belajar qiraah juga ya. Oh, jadi selama menghafal Quran juga belajar qiraah juga. Ya, nah. Oh, oke oke oke. Nih,
Berarti kakak ini udah menghafal Al-Quran dari MTS berarti ya kak? Menghafal Al-Quran dari MTS itu pada saat mulai menghafal, pas sedang menghafal itu apa yang bikin kakak makin gigih untuk menghafal, motivasi selanjutnya untuk biar tetap ah mau kayak gimana juga saya harus tetap menjadi hafiz Quran. Itu motivasi pada saat menghafal tuh apa tuh kak? Motivasi yakni guru ana, guru, guru musyrif tahfidz ana itu masya Allah, beliau nasihatin ana, beliau motivasiin ana, yang mana sampai sekarang motivasi itu terngiang-ngiang di otak ana, di pikiran ana, yakni motivasi yang beliau katakan, seorang yang menjadi hafiz Quran dimanapun dia berada, mau entah dia di dalam hutan maupun dia di atas pegunungan, itu bakal tetap hidup. Nah, tidak hanya cuma itu, orang yang hafiz Quran hidupnya sudah ditanggung, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari manapun itu. Gitu ya kak. Nah, tapi gimana nih kak? Kalau ada kasusnya, ada orang sudah menghafal, benar-benar menghafal, dia udah mengikuti berbagai metode menghafal, tapi dia ini tetap nggak bisa menghafal Al-Quran. Itu kenapa tuh kak? Kenapa bisa kayak gitu? Padahal dia tetap gigih, dia tetap bersemangat. Itu kenapa tuh kak? Nah, itu kita harus berpikiran positive thinking. Mungkin Al-Quran masih mau dibaca dengan dia. Nah, kebanyakan misalkan kita menghafal ayat yang kita hafal itu susah, susah masuknya, susah dihafalnya. Nah, itu mungkin salah satu Al-Quran pengen dibaca terus sama antum semua yang ingin membaca ayat Al-Quran itu. Karena apa? Karena kalau kita udah hafal, pasti ntar di lembar sebaliknya, selanjutnya. Oh, jadi kayak bahasanya Al-Quran pengen dimanja gitu ya? Nah, ya. Oh, gitu ya. Jadi kita harus positive thinking aja dulu gitu ya kak? Oh, oke oke, I see. Nah, selama kakak menghafal Al-Quran, gimana cara kakak untuk menjaga semangat kakak gitu? Gimana cara kakak untuk menjaga momentum kakak agar tetap semangat menghafal Al-Quran walaupun ada masalah-masalah yang datang tuh kak? Itu anak terus membaca Al-Quran, anak terus menghafal Al-Quran dengan apa? Dengan bitartil, dengan bacaan yang tartil. Oh, I Nah, see. yang menjadi yang tadi awal anak katakan, yang menjadi motivasi yang paling tinggi itu anak dengan para kiroah, para murotal, itu semuanya membaca Al-Quran dengan tartil. Itu enggak cuma Bismillahirrahmanirrahim, enggak, tapi dihayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dihayatin, itu sangat tenang di dalam hati. Itu yang menjadikan diri anak itu pengen mendalami untuk menghafal Al-Quran. Oh, I see, I see. Wah, keren banget kakak ini ya. Nah, selama kakak menghafal Al-Quran itu, tadi kan antum bilang pasti ada masalah-masalahnya nih. Nah, itu masalahnya apa aja tuh kak? Kalau yang boleh disebutin apa aja tuh kak masalahnya untuk menghafal Al-Quran tuh kak? Masalah dalam menghafal Al-Quran itu kayak contoh, kita bakal di titik punya rasa malas tersendiri, punya rasa bosan tersendiri, punya rasa ngantuk tersendiri, itu bakal lewatin semua badainya. Kita jangan pernah putus asa dalam menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena kalau kita putus, semuanya bakal hangus semuanya, nggak ada harapan lagi. Nah, kalau misalkan ujian itu kita lewatin, ujian itu kita sabarin, insya Allah nanti Allah berikan yang terbaik buat kita. Oh, jadi kalau kakak mah kakak hadepin aja tuh kak, kakak Nah, hadepin. Nah, kalau boleh ngasih satu contoh aja tuh, rasa masalah kakak yang paling berat aja tuh kak. Masalah kakak selama menghafal Al-Quran itu paling berat apa tuh kak yang kakak rasain kak? yang menurut anak paling berat itu bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran yang kata-katanya susah, yang kata-katanya itu dempet dan rapat. Oh, kalau boleh kasih contoh apa tuh kak? Kayak ayat apa tuh kak? Kayak surah Al-Ahzab, surah Al-Jin, pokoknya banyak dari Al-Quran yang surah itu Oh, susah dihafal. jadi itu gimana tuh antum itu buat menghafal itu gitu kan? Antum pasti kesel ya kak? Itu udah menghafal itu udah susah banget itu. Itu antum akhirnya gimana mata menghafalnya itu? Alhamdulillah anak istiqomah, anak terus baca ulang, belum hafal juga baca terus, ngapal lagi, ulang lagi, sampai-sampai pernah dia hafal nih, pernah hafal. Nah, pas anak mau setorkan kepada musyrik tahfidz anak, itu ngeblank semuanya. Semuanya kak. Iya, ngeblank semuanya. Itu emang pengen setor berapa halaman itu? Pengen 2 halaman, Satu lembar. Itu satu semuanya lembar, ngeblank gitu. ngeblank semuanya. Su- Saking sulitnya ayat-ayat tersebut, surah-surah tersebut. Gitu.
Jadi ini balik seperti yang kakak bilang tadi, mungkin Al-Quran pengen dibanja sama kakak ya Nah, kak. itu yang menjadikan motivasi dalam diri anak-anak positif tinggi. Oh, jadi selama antum ngerasa kayak gitu, antum tetap positif thinking aja gitu. Oh, keren, keren, keren. Nah, kak, kalau trik kakak menghafal Al-Quran gitu, secara umumnya tuh apa kak? Secara umumnya ya anak melakukan metode membaca terlebih dahulu. Oh, jadi antum baca dulu gitu. Nah, Itu biasanya minimal berapa kali tuh antum baca? anak minimal 10 kali dalam menurut pribadi anak. Itu bolak-balik, itu 10 kali Nah, bolak-balik. 10 bolak-balik. Nah, setelah 10 kali bolak-balik membaca, barulah kita mulai menghafal. Tuh, karena kita Oh, mengenal ayat-ayat tersebut terlebih dahulu, melancarkan bacaan dan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Gitu. Karena kalau misalkan kita langsung metode menghafal, tidak dibaca terlebih dahulu yang mau kita hafal, itu sangat sulit dan sangat susah untuk masuk ke dalam otak, untuk masuk ke dalam pikiran kita untuk dalam menghafal Al-Quran. I see, I see, I see. Nah, itu kakak berarti baca dulu 10 sampai mengenal bahasanya, sampai Nah, mengenal Al-Quran, sampai lancar bacanya. sampai lancar bacaannya. Itu terus kakak langsung baru menghafal dikit-dikit, dikit-dikit dihafal gitu kak. Nah, Oh, nah selama menghafal itu pertanyaannya, apakah menghafal itu sulit? anak punya pribadi tersendiri, menghafal itu tidak sulit. Kalau kitanya punya azam yang kuat, punya tekad yang kuat, itu semuanya nggak ada yang mustahil. Bukan cuma dalam hal menghafal, semua hal. Kalau misalkan kita punya azam yang kuat, punya tekad yang kuat, itu tidak ada yang mustahil. Jadi menurut kakak mah nggak ada yang mustahil gitu kak, nggak ada yang sulit. Bahkan walaupun kakak dapat masalah selama menghafal Al-Quran itu, kakak tetap gampangin aja gitu kak. Tetap dibaca, tetap dibaca, tetap dibaca. Nah, kayak yang tadi kayak apa kan secara umum tuh antum baca 10 kali. Nah, kayak tadi yang ayat-ayat yang susah tadi tuh antum tuh. Itu antum baca berapa kali tuh? Hampir 20 kali. Anak bolak-balik. 20 kali antum bolak-balik gitu. Nah, Oh, gitu. Nah, itu tadi trik secara umumnya. Kalau misal secara khususnya untuk harian, untuk kegiatan itu gimana, Kak? Antum? kalau kegiatan itu anak manajemen waktu, punya jadwal sendiri, waktunya ngapal itu jam berapa, waktunya sholat itu jam berapa, waktunya murojaah itu jam berapa gitu. Oh, jadi antum punya apa ya? Waktu manajemen sendiri Ya, gitu. sholat sunnah itu maksudnya. Oh, sholat sunnah. Jadi antum Nah, itu triknya itu kalau menghafal itu jadi sambil sholatnya gitu. nah, Setelah sholat sunnah baru ya. menghafal gitu. Nah, tadi antum bilang itu ada waktu-waktunya. Boleh kasih tahu nggak nih waktu-waktunya tuh apa aja? Anak lapin dari bangun tidur itu mulai sholat hajat dan sholat tahajud. Hmm. Nah, itu kita mulai dengan sholat itu anak pribadi anak memulai dengan sholat hajat dan tahajud. Nah, setelah sholat hajat dan sholat tahajud itu di terakhir sujud kita minta sama Allah buat dimudahin menghafal Al-Quran, buat dimudahin untuk murojaah Al-Quran. Tuh. Hmm. Nah, setelah ba'da subuh itu barulah eh, setelah sholat ba'da hajat dan tahajud itu barulah kita buka Al-Quran, mulai mengaji, mulai menghafal. Hmm. Itu waktunya berapa lama tuh Kak? Berarti kan dari antara sholat tahajud sampai sholat subuh. Itu berapa lama tuh antum menghafal? uh, Anda bangun jam 3. Oh, Jam antum bangun 3. jam 3. Nah itu sekitaran kan subuh jam Empatan 4 lewatan. ya, 4 Berarti lewat lah, oh, 4 lewat satu 10. jaman berarti ya. Nah, Itu waktu antum menghafal tuh. Nah, itu menghafal berarti sebelum subuh gitu. Setelah nah, sholat tahajud langsung menghafal 1 jam gitu. Itu nah. distorinnya kapan itu? Historinya pas ba'da salat subuh. Langsung pada sholat subuh itu Ya, itu distorin. khalaqul Quran. Nah, di situ ada musyrik baru kita menyetorkan hafalan tersebut. Oh, I see, I see. Di berarti antum ini lulusan pondok pesantren. Nah, Itu ada sekolahnya. ada. Nah, itu gimana cara antum untuk ngebagi waktu tuh antara sekolah dan pesantren? Kan itu anak sendiri ngerasain pusing itu, Kak. Nah, itu kalau antum gimana tuh cara ngebagi menghafal Al-Quran, waktu belajar itu gimana? Nah, misalnya kalau misalkan ada waktunya tahfidz Quran dan waktunya sekolah itu tidak ada kaitannya, tidak ada masalahnya. Untuk apa? Untuk kita menjadi hafiz Quran 30 juz itu nggak ada kaitannya, nggak ada masalah sedikit pun. Manajemen waktunya, membagi waktunya itu seperti
Ya, misalkan kita waktunya tahfidz, itu semuanya pada tahfidz. Waktunya menghafal, semua pada menghafal. Waktunya murja, semua pada murja. Nah, pas waktunya eh, sekolah, itu kita fokus sama pelajaran. Sama sekolah di sekolah tersebut kita fokus sama guru, kita fokus sama buku, kita fokus sama pelajaran. Nah, pas waktu misalkan guru lagi tidak hadir atau jam kosong, barulah kita mulai menghafal. Kita gunakan waktu itu untuk menghafal, bukan untuk main-main. Mulai menghafal, mulai buka Al-Quran, baca Al-Quran sampai kapan? Sampai gurunya atau pelajaran selanjutnya atau guru misalkan waktunya kosong selanjutnya itu kita pakai ngaji terus sampai gurunya itu hadir dan pelajaran tersebut tidak kosong. Oh, jadi kalau antum ini pokoknya kalau misal di sekolah itu antum baru menghafal kalau misal lagi kosong, lagi nggak Nah, ada guru gitu, Kak. nah, Oh, I see. Kalau misal di pesantrennya, antum berarti dari mulai habis sholat tahajud itu menghafal dulu 1 jam. Itu antum sekolah dari jam berapa sampai jam berapa? anu sekolah dari jam 8 sampai jam sekarang setengah 3. Oh, sampai setengah 3. Nah, pulang sekolah itu apakah antum langsung sholat asar, habis itu langsung menghafal lagi atau gimana tuh? Pada sekolah ya anak tiap hari tambah pegang Quran, Oh, I ngaji see. terus menghafal Quran. Oke, jadi kalau kayak gini waktu istirahat antum kapan dong? Kan ini waktu antum padat banget ini. Kapan dong istirahatnya nih? Waktu istirahat anak itu tidak ada sebenarnya. Tuh. Waktu istirahatannya itu cuma makan. Makan. Nah, Pas makan itu baru antum gak megang Quran baru makan, fokus makan itu di situ. nah, Oh, jadi antum ini bener-bener mau di mana juga tetap pegang Al-Quran, tetap baca Al-Quran, tetap nah, menghafal Al-Quran. Kalau misal ana ya di pesantren kita ini ya sekarang kan sering pada anak-anak main bola, pada olahraga gitu, seru-seruan. Apakah pada saat olahraga juga tetap megang Al-Quran atau gimana tuh main-main? lah Oh, kita enggak. olahraga tetap. Olahraga tetap main Nah, gitu. semua punya waktunya masing-masing. Kita jangan zolim sama waktu kita. Zolim terhadap waktu. Nah, Nah, boleh dijelasin nggak tuh? Apa maksudnya tuh? Zolim terhadap waktu itu apa? misalkan anak kasih contoh, waktunya kita sholat itu kita gunain buat tidur. Nah, waktunya tidur kita gunain buat bercanda, main. Nah, waktunya sekolah kita buat menghafal. Itu salah. Seperti itu contohnya. Jadi semua itu ada waktunya Ya. masing-masing. Jika Zol- kita zo- tidak gitu. nah, Ah, I see, I zolim see. itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak menempatkan sesuatu terhadap tempatnya gitu. Nah, Ah, gitu ya. Jadi antum gak ada waktu istirahat. Waktu istirahat cuma makan. Mungkin pada saat malam gitu baru tidur gitu ya, Kak. Oh, gitu ya, Kak. Kan tadi baru dibahas nih, Kak, kendala-kendalanya yang Kakak alamin tadi itu apa aja pas menghafal Al-Qur'an, ayat-ayat yang dempet-dempetan, huruf-hurufnya banyak gitu yang susah dihafal. Cara mengatasinya Kakak dengan apa? Menghadapinya aja gitu. Apakah ada cara lain selain itu, Kak? Selain itu Kakak, apakah Kakak minta bantuan, minta saran, nasihat dari musyrif Kakak atau Kakak kelas Kakak atau gimana, Kak? ya, Ana pernah minta saran dari musyrif tahfidz Ana, ini Ustaz Aswin. Ana pernah nanya, Ustaz, ini gimana ayat yang Ana mau hafal itu sangat sulit Hmm. buat masuk ke otak Ana. Nah, beliau berkata, udah lanjutin baca terus. Baca ulangi, baca ulangi, baca ulangi. Kalau udah lancar bacanya baru mulai menghafal. Itu beliau bilang. Oh, gitu. Tapi antum pernah nggak nih, Kak? Antum lagi bener-bener ngerasa down lah rasanya, lagi bener-bener di bawah rasanya lagi down gitu, mood lagi nggak karuan gitu. Hmm, Apa sampai nggak megang Quran pernah nggak gitu? pernah. Pernah, antum Ana pernah pernah ngambek sama Al-Quran. pernah antum ngambek sama Al-Quran. Pernah. Gimana itu? Kenapa bisa ngambek gitu? Karena saking susahnya ayat yang anak hafal itu saking masuk-masuk. Nah, itu anak langsung punya pikiran, kalau mungkin Al-Quran lagi nggak mau dibaca sama anak. Anak pernah punya pikiran seperti itu. Sampai akhirnya anak nggak ngaji sampai seharian. Seharian antum nggak pegang Quran. Iya. Terus gimana itu? Kenapa bisa jadi menghafal lagi? Kenapa bisa ada dorongan untuk menghafal lagi tuh, Kak? Nah, itu anak yang satu hari itu anak buat refreshing. Mungkin anak terlalu banyak megang Al-Quran, terlalu banyak pelajaran. Mungkin yang bikin down itu tidak ada refreshing. Nah, satu hari itu anak buat refreshing. Oh, jadi mungkin emang Allah Sampai nyuruh sana. Kakak untuk istirahat gitu ya, Kak. Nah, Nah, setelah itu lancar itu langsung. ya, nah.
Setelah itu barulah kotorolo itu anak punya langsung punya tekad tinggi, punya keinginan tinggi, langsung ngapa lagi. Langsung keinginan tinggi lagi untuk Nah, menghafal. Nah, ayat tersebut dihafalnya masih susah atau enggak tuh, Kak? enggak, udah enggak, Udah enggak? udah enggak. Oh, berarti emang pikiran Kakak mungkin lagi mumet aja ya, Kak? Lagi Nah, capek lah rasanya gitu ya, Kak? ini butuh istirahat. Bener, bener, bener. Emang semuanya mungkin butuh istirahat ya, Kak. Jadi mungkin gak ada salahnya untuk kita yang bagi yang menghafal Al-Quran itu untuk tetap istirahat gitu, Kak. Istirahat karena mungkin juga penting gitu ya, Kak. Nah, trik terpenting Kakak nih, trik paling wahnya gitu, paling to the top gitu untuk menghafal Al-Quran tuh apa, Kak? Untuk menjaganya Al-Quran, untuk menjaga hafalan Al-Quran apa, Kak? Oh, untuk menjaga hafalan Al-Quran itu dengan murjaah, kita ulang-ulangi ayat-ayat yang pernah kita hafal, surah-surah yang pernah kita hafal itu kita ulang-ulangi. Nah, dan hal yang paling ampuh untuk menjaga hafalan Al-Quran yakni dengan sholat. Kita pas sholat itu setorkan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat kita. Contohnya di dalam sholat sunnah atau di sholat fardu mungkin itu. Sholat sunnah itu kita biasakan storin apa yang pernah kita hafal, itu hal yang paling ampuh, itu langsung nempel di otak. Oh, langsung nempel itu, Kak. Itu nggak bakal pernah hilang tuh kalau Oh, kita murjaahnya di dalam sholat tuh. itu antum udah ngerasain sendiri itu ya? Ya, alhamdulillah. Ya, berarti paling penting itu menurut Kakak kalau kita pengen murojaah gitu, pengen apa biar kejaga hafalan Al-Qur'annya itu kita setorin langsung ke Allah gitu, langsung Ya. ke Tuhan kita. Dan Ah, dengan murjaah. dan dengan murojaahnya sendiri. Nah, kalau antum ngebagi waktu dari menghafal, murojaah itu gimana? Kalau anak itu, kalau misalkan dari dari bangun tidur sampai pas ba'da isya itu anak gunain buat menghafal. Nah, murajaahnya kapan? Murajaahnya pas ba'da isya. Ba'da isya tuh antum murojaah itu. Ya, Sampai jam berapa itu? sampai jam 12. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam antum murojaah itu. Nah, Insya Allah, sampai subhanallah. pernah anak itu sampai jam 2. Sampai jam 2 antum Nah, itu anak murojaah mencari, rame-rame. bukan murajaah doang, mencari hafalan baru. Anak pernah sampai jam 2 malam. Antum antum ini keren banget. Keren Alhamdulillah. banget, antum keren banget. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, itu berarti antum sampai jam 12 itu murojaah. Itu rame-rame murojaahannya atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri Mungfarid. Oh, munfarid semuanya. Ah, itu ada orang lain nggak yang tekadnya tuh lebih dari antum, yang usahanya lebih dari antum, ada nggak tuh? Banyak. Banyak. Nah, anak juga termotivasi dari mereka-mereka pada. Nah, Salah satunya dari teman seangkatan anak itu yang bikin anak termotivasi. gitu ya, Kak. Nah, ana dengar-dengar katanya tuh awal-awal antum masuk pesantren itu awal-awal antum cuman baru dapat 5 juz. Nah, pas Nah, awal kelas 3, awal kelas 3 tuh dapat 5 juz, dapat hatam Al-Qur'an kelas 2 SMA. kelas 2 SMA kelas 11. Itu kenapa? Kenapa antum tiba-tiba jadi pengen banget jadi punya dorongan itu kenapa tuh? Karena anak irit sama teman seangkatan anak. Yang mana pas kelas 3 awal itu anak cuma dapat 5 juz. Nah, teman seangkatan anak itu ada di antara mereka yakni udah 20 juz. 20 juz. Nah, Sedangkan antum masih 5 juz. nah, Oh, di situ antum ngerasanya gimana tuh? Irinya gimana tuh? anak langsung mikir, kok dia bisa, masa aneh nggak bisa gitu. Oh, jadi antum kayak ngerasa dia aja bisa masa saya nggak bisa Ya, gitu ya? padahal mondoknya sama, makannya sama, lauknya sama, tempat kamar mandinya sama, tidurnya sama, di kamar yang sama. Semuanya Satu angkatan sama, lagi. Nah, satu angkatan. nah, Oh, jadi itu kenapa antum tiba-tiba jadi ngepush gitu. nah. Nah, itu di awal-awal antum ngepush Al-Qur'an itu, ngepush hafalan Al-Qur'an itu awal-awalnya antum gimana tuh? Anak punya azam dan tekad yang kuat. Semua rintangan anak cobain, semua rintangan anak jalanin. Banyak sekali rintangan. Nah, paling berat tuh, Kak. Berarti kan kalau jujur apa? Paling kalau anak ngerasanya ya, Kak, rasa males. Nah, Rasa males itu paling musuh paling besar kan. emang itu pas anak punya tekad tuh, itu salah satunya rasa males. Oh, Tuh, mungkin belum terbiasa. Nah, itu semua anak coba, anak paksain. Nah, anak paksain dan jadilah terbiasa. jadi awal-awal antum juga ngerasa males gitu. Nah,
Oh, tetap kerasa malas antum. Nah, tapi anak paksain biar lebih Oh, konsisten, terus tetap konsisten sampai anak harus 30 juz. oke. Jadi antum itu mulai ngerasa konsisten. Sorry sorry sorry. Jadi antum itu dalam 1 tahun itu tuh, 1 tahun awal mulai apa sungguh-sungguh itu dapat berapa jus itu? Kan pas kelas 3 awal itu anak cuma dapat 5 juz. Hmm, Nah, alhamdulillah qadarullah pas anak lulus kelas 3 SMP itu sudah 14 juz. 14 jus. Nah, alhamdulillah dengan tekad dan azam anak yang kuat, insyaallah bisa 30 juz. Jadi tunggu tunggu. Maaf, kita balikin dikit lagi. Anak eh jadi mulai menghafal serius itu kelas 3 awal. I mean kelas 9 awal gitu. Sampai kelas 10 awal udah dapat 14 juz. Oh, gitu. Jadi itu teman antum kayaknya berjasa banget tuh ya. Itu kalau boleh tahu siapa namanya itu? Teman antum tuh. Namanya Iksan juga. Sama-sama Kaisan, Nah, sama-sama Isan. pokoknya nama Iksan di pondok anak itu habis Quran semua, alhamdulillah. Subhanallah, keren-keren. Makanya antum yang di luar sana kalau mau punya anak yang hafiz Quran namanya Iksan. Ya tuh, kalau antum kalau mau punya habis Quran, anak habis Quran namanya Isan. Nah, itu berarti antum seangkatan berapa orang tuh? Angkatan ya sekitaran kalau yang Banin 50-60-an. 50-60-an. Yang menjadi hafiz Quran apakah ada setengahnya atau gimana? Kisaran 20 orang. 20 orang ya adalah setengahnya ya. Wah, subhanallah keren banget. Itu menghafal Al-Quran semuanya jadi hafiz Quran dari kelas MTS sampai MA selesai atau ada yang udah MTS udah hafiz Quran atau mulai MA udah hafiz Quran gitu? Bisa pas MTS itu belum ada yang 30 juz. Pas MTS nggak ada yang Ya, 30 itu juz. yang paling banyak 20 juz. Banyak 20 juz itu. Apakah di angkatan antum ada yang baru masuk MA, baru mulai menghafal, terus lulus MA udah hafiz Quran? Ada yang kayak gitu nggak? Enggak. Oh nggak. Di kelas sana kan yang takhasus tuh Heeh. pas kelas 2 itu Qurannya udah selesai Jud. Qurannya udah selesai. Nah, Oh gitu. baru tahun kemarin ya wisuda Quran 30 Subhanallah. juz. Oh itu ada kelas antum 1 tahun di bawah antum ya berarti ya? Nah, 1 tahun 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun di bawah antum benar. Nah setelah antum mendapat tujuan menggapai tujuan antum nih yang pertama nih yaitu menghafal Al-Quran kan? Ini udah selesai nih berarti. Antum udah khatam Al-Quran. Mimpi lain antum selain itu apa tuh? Mimpi lain anak ya hal yang anak pengen itu Al-Quran anak ini kepake buat orang-orang yang lagi membutuhkannya. Nah, tidak apa contoh kayak misalkan anak punya mimpi yang tinggi yakni mengajarkan dan mengajarkan cara menghafal Al-Quran, cara membaca Al-Quran karena banyak sekali manusia yang di luar sana yang membutuhkan akan itu dalam menghafal Al-Quran, dalam membaca Al-Quran karena udah berapa banyak orang yang di luar sana itu masih belum bisa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Oh, I see. Iya sih benar. Wah, tujuan antum keren banget tuh. Ya, nah, Keren. itu termotivasi tujuan tersebut karena dari Syekh Grand Al-Azhar, Siapa itu? Imam Besar Al-Azhar. Membesar. Oh, Beliau pernah ditanya, Syekh, impian terbesar antum apa? Pernah ditanya. Nah, beliau menjawab dengan rasa tawadu. Beliau menjawab ingin mengajarkan apa itu Al-Quran di pondok pesantren dan rumah-rumah tahfidz. subhanallah keren banget. Keren. Sekelas Keren, keren. Syekh Grand Al-Azhar. Sekelas Imam Besar Al-Azhar. Nah, Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Nah, berarti antum ini pengen mengajarkan Al-Quran gitu ke orang-orang gitu. dan mengingatkan diri anak ke rumah-rumah tahfidz dan pondok-pondok pesantren. So, Subhanallah. Keren. Nah, itu apakah antum mengajar Al-Quran itu apakah antum ada kepinginan untuk bikin pondok pesantren atau gimana? alhamdulillah ada rencana membangun pondok pesantren. Subhanallah, keren keren keren. Semoga di semua urusannya dilancarin. Amin. Amin amin amin. Habis dari sini antum gimana? Insya Allah melanjutkan studi di luar negeri.
di luar negeri. Jadi selesai pengabdian di Al Barkah, antum pengen melanjutkan studi ke luar negeri. Boleh kasih tahu nggak nih kemana nih? Ana juga masih bingung, insya Allah antara ke Libya atau ke Syria. Oh, sebenarnya. Amin amin, semoga dilancarin semua urusannya Kak. Amin. Amin. Oke, antum berarti udah jadi ustadz muda di rumah juga udah wah, keren banget pasti antum. Nah, pesan-pesan antum nih untuk santri Al Barkah yang lagi menghafal Al-Qur'an, santri-santri lain yang sedang menghafal Al-Qur'an, itu pesan antum apa? Pesan anak terus berjuang buat Al-Quran. Karena antum memperjuangkan Al-Quran itu tidak akan ada rasa penyesalan, tidak ada rasa kerugian, itu bakal manfaat walaupun sedikit. Tuh, Hmm, terus menghafal, terus berjuang demi Al-Quran, jangan sampai antum putus asa. Kalau misalnya antum rasa malas, rasa bosan, itu coba antum antum jalanin. Insya Allah Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran sampai antum menjadi hafiz Quran 30 juz. subhanallah, keren banget. Satu lagi nih Kak, satu lagi nih Kak. Nih, gimana menurut Kakak? Apakah dalam menghafal itu ada batasan umur? Misalnya nih, seseorang berumur 30 tahun mulai menghafal Al-Quran, apakah itu salah? Atau bahkan baru belajar Al-Quran, belajar baca yang benar, apakah itu salah? Tidak, ya sama sekali. Itu beliau yang mulai membaca atau mulai menghafal Al-Quran di umur yang lanjut usia 30-an atau 40-an atau 50-an, bahkan yang 70-an, itu tidak masalah. Karena dialah yang manusia yang ingin menjadi dirinya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin pada saat usia muda beliau belum sadar akan dirinya, masih dunia misalkan, atau masih main-main dengan dunia. Nah, mungkin turun hidayah Allah pas di umur segitu untuk membaca Al-Quran dan mulai menghafal Al-Quran. Tuh. Gitu. Jadi menurut antum tuh dalam menghafal Al-Quran, bahkan dalam mempelajari Al-Quran, baca dengan benar itu nggak ada batasan umur sama sekali. Jadi mau antum mulai dari kapan pun ya, bagusnya dari awal, dari muda ya. Tapi kalaupun antum baru mulai sekarang pada saat umur-umur yang mulai lanjut, umur-umur yang sudah berumur lah gitu, baru mulai juga itu nggak apa-apa menurut antum. Nah, itu Eh, lebih baik lebih baik daripada daripada tidak sama kita sekali nggak ya. sama sekali baca Al-Quran. I see, I see. Oke, mungkin untuk kali ini segitu aja dulu ya Kak. Kita lanjut lanjut ngobrol di lain waktu. Makasih ya Kak udah meluangkan waktunya ke sini. Oke, jadi untuk kalian pada ya, para penonton kita semua, teman-teman kita, teman-teman saya juga. Mari kita bertemu di video selanjutnya. Dadah.